Sekar! Sidang musyawarah kelima Sekar Telkom Jateng dan DIY yang saya muliakan, kita menginjak ke tahun 2012. Apa dan bagaimana kegiatan yang telah kita lakukan bersama di tahun 2012. Sekar Telkom Jateng dan DIY pada tanggal 9 Januari 2012 melakukan rapat koordinasi di Semarang. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2012 Forum Komunikasi Nasional dilakukan di Yogyakarta. Kenapa dilakukan Forum Komunikasi Nasional di Yogyakarta? Ya, karena ada terkait dengan bantuan dari sumbangan seluruh anggota Sekar Telkom dengan pemotongan gaji dari anggota atau karyawan untuk membantu bencana di Indonesia yang pada saat bersamaan terjadi di 3 lokasi, yaitu erupsi Merapi di Yogyakarta, kemudian bencana di Mentawai, dan bencana terjadi juga di Wasior. Nah, makanya kita secara nasional berkumpul di Yogyakarta melakukan forum komunikasi. Di samping juga kita membicarakan butir-butir PKB yang akan kita usung dalam rencana untuk perundingan di tahun 2012. Ini kita lakukan di Yogyakarta tanggal 13 Januari 2012. TK Sekar Kuncup Mekar, hasil dari sumbangan anggota Sekar Telkom se-Indonesia melalui potongan gaji yang telah diberikan atau dipercayakan kepada Sekar Telkom, kita berikan kepada pemerintah setempat, ya, dalam bentuk sekolah TK. Kita sebut TK Sekar Kuncup Mekar. Kita serahkan pada tanggal 12 Januari 2012 ke Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dan pada saat itu upacara dilakukan di lokasi bertempat di TK Sekar Kuncup Mekar yang dihadiri langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selanjutnya di bulan Maret 2012 kita melakukan upacara HUT Sekar Telkom yang ke-12 dengan mengusung tema dorong perubahan untuk penguatan leadership dengan kaderisasi sumber daya internal bagi peningkatan kinerja real perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Mengapa tema ini kita usung? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di beberapa bulan ke depan itu akan dilakukan perubahan direksi atau BOD Telkom melalui RUPS, sehingga kita mendorong agar BOD Telkom berasal dari kaderisasi internal di perusahaan, bukan dari luar. Itu muatan yang Sekar Telkom sampaikan dalam tema HUT Sekar ke-12 pada bulan Maret 2012 pada saat itu. Kemudian kita melakukan aktivitas atau kegiatan konsolidasi
di Sekar Telkom Jateng DIY pada tanggal 15 Mei 2012 yang bertempat di Serayu. Apa yang kita lakukan di sana? Kita memainkan arung jeram, kemudian ada game-game, ya. Semuanya itu bermuara untuk kaderisasi dari anggota atau pengurus yang nantinya ke depan untuk memimpin ataupun menggawangi ataupun mengurus organisasi Sekar Telkom khususnya di Jateng DIY. Kita mengeluarkan suatu kesepakatan di Serayu pada saat itu, ya, yaitu pembagian area layanan Telkom berbasis CS area, ya. Sekar Telkom di Jateng DIY membawahi 5 lokasi yang berbasis anggotanya tersebar di berbagai lokasi CS area. Karena TO pada saat itu CS itu ada 8 area di Jateng dan DIY. Pekalongan itu melayani anggotanya di Pekalongan, Purwokerto melayani anggotanya di Purwokerto, Yogyakarta melayani anggotanya di Yogyakarta dan Magelang, kemudian Solo melayani anggotanya di Solo dan Salatiga, dan di Semarang melayani anggotanya di Semarang dan Kudus. Jadi DPD-DPD yang ada di Jateng dan DIY, Sekar Telkom Jateng DIY ini melayani anggotanya berbasis pendekatan ke TO Telkom pada saat itu. Berjalannya waktu, sampailah kita di posisi September tahun 2012. Apa yang terjadi di tahun 2012? Sidang Muswil kelima Sekar Telkom Jateng dan DIY yang saya hormati, di bulan September tahun 2012 terjadi suatu aksi di Sekar Telkom terkait dengan kebijakan manajemen yang ingin unit DIPA langsung bergeser ke Telkom Akses. Nah, di sini para anggota dari unit DIPA atau karyawan yang tergabung di unit DIPA yang juga merupakan anggota Sekar Telkom Jateng DIY menyuarakan, memberikan aspirasinya ke Sekar Telkom Jateng DIY untuk menyampaikan bahwa kami tidak ingin pindah ke TA atau Telkom Akses. Mengapa? Karena akan mengecilkan, ya, mengecilkan dari yang pertama dari Sekar Telkom juga soliditas semakin mengecil, ya, kemudian TA pada saat itu juga kita juga belum tahu kayak apa ke depannya. Nah, inilah kekhawatiran-kekhawatiran ini yang menjadi dasar yang cukup memprihatinkan di kalangan karyawan, khususnya di unit DIPA, sehingga akhirnya memberikan aspirasinya kepada Sekar Telkom Jateng DIY. Nah, dari sana kita lakukan beberapa aksi untuk menolak rencana tersebut. Nah, aksi-aksi yang dilakukan di September itu dilakukan oleh seluruh DPD di Jateng dan DIY. Aksi keprihatinan Sekar DPD-DPD ini atas pembentukan atau penolakan terhadap PT Telkom Akses.
Itulah perjalanan kita di tahun 2012 yang telah kita lalui bersama sampai dengan aksi kita di ujung 2012 itu, yaitu aksi penolakan Diva ke Telkom Akses. Muswil kelima Sekar Telkom Jateng dan DIY yang dirahmati Allah. Sekarang kita menginjak di tahun 2013. Apa dan bagaimana aktivitas yang telah kita lakukan di tahun 2013? Aktivitas yang telah kita lakukan di tahun 2013 antara lain kita melakukan rapat koordinasi DPD dan DPW pada tanggal 7 Februari di Wonosobo. Kenapa kita melakukan rakor di bulan Februari tersebut? Kita bersama-sama ingin mengusung di dalam Munas nantinya yang akan berlangsung di Bandung bulan Maret 2013. Usungan kita adalah memecah beberapa DPD yang selama ini melayani anggotanya seperti DPD Jogja dan Solo serta Semarang yang selama ini bergabung, seperti Solo harus melayani Salatiga, kemudian Jogja harus melayani Magelang, dan Semarang harus melayani Kudus. Nah, pada saat itu kita sepakati bahwa DPD kita pecah menjadi 8 DPD di Sekar Telkom Jateng dan DIY. Yang ini akan kita suarakan di dalam Munas. DPD yang kita usung adalah DPD Semarang, berdiri sendiri untuk melayani anggotanya di Semarang, berbasis teritori. Kemudian DPD Kudus, DPD Salatiga, DPD Yogyakarta, DPD Solo, DPD Magelang, DPD Purwokerto, dan DPD Pekalongan. Itulah hasil kesepakatan kita pada saat kita rakor di Wonosobo. Selanjutnya di bulan Maret 2013 seperti biasa, di sana kita harus melakukan aktivitas yaitu HUT Sekar yang ke-13, dan kita melakukan upacara bersama di masing-masing lokasi DPD dan di DPW, dan juga dilakukan secara nasional baik di DPP maupun di DPW-DPW lainnya. Tema yang diusung pada HUT Sekar ke-13 di bulan Maret 2013 tersebut yang mengusung tema tingkatkan kualitas komunikasi, kolaborasi, kompetensi, dan karakter dalam kurung 4K. Ini memang yang diusung oleh ketum keempat kita pada saat itu. Unggul untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis. Itu tema yang diusung pada saat HUT Sekar ke-13. Selanjutnya kita melakukan pramunas internal di Jateng dan DIY untuk kita suarakan di Munas kelima di Bandung. Di Solo kita melakukan pertemuan yang kebetulan kita mengundang Caketum atau calon ketum yang akan kita usung di Munas kelima di Bandung. Mengapa kita mengundang calon ketua umum? Karena kita ingin menanyakan kembali kesediaan beliau bila mana nanti Sekar Jateng dan DIY mengusung beliau di forum Munas
kelima. Dan alhamdulillah pada saat pertemuan internal yang dihadiri calon ketum pada saat itu, kita tanyakan langsung dan beliau mengamini dan bersedia untuk diusung menjadi ketum Sekar Telkom periode 2013-2016. Itu kita lakukan di Solo, pertemuan tersebut. Dan selanjutnya pada bulan Maret kita mengikuti Munas bersama-sama seluruh komponen di DPW maupun DPD yang berlangsung di Bandung tanggal 20 sampai 22 Maret 2013. Syukur alhamdulillah berkat pertolongan dan izin Allah, calon ketua umum yang kita usung akhirnya terpilih dengan suara yang cukup signifikan di atas 70%, yang memilih ketua umum baru Sahrul Akhyar untuk menjadi ketua umum Sekar Telkom periode 2013-2016. Dari hasil Munas yang kelima, akhirnya diputuskan untuk DPD-DPD yang ada di Sekar Telkom Jateng dan DIY menjadi 8 DPD. Seperti pada saat kita rakor di bulan Februari kemarin, tahun 2013 tentunya, kemudian keputusan dari Munas yang menghasilkan bahwa ditetapkan DPD di Jateng dan DIY menjadi 8. DPD Semarang, Kudus, Salatiga, Solo, Yogyakarta, Magelang, dan Purwokerto serta Pekalongan. Itulah inti dari Munas. Selain pemilihan ketum, kemudian ada pemecahan dari DPD yang terkait langsung dengan Sekar Telkom Jateng DIY dan beberapa PO yang telah dihasilkan dari hasil Munas serta rekomendasi-rekomendasi baik ke eksternal maupun internal. Sidang Muswil kelima Sekar Telkom Jateng dan DIY yang dirahmati Allah, selanjutnya perjalanan aktivitas Sekar Telkom Jateng DIY dilakukan pada saat di bulan Mei, ya, persisnya tanggal 14 Mei 2013 kita melakukan pertemuan dengan Yakes, sharing dengan Yakes. Kenapa kita lakukan pertemuan dengan Yakes? Ya, beberapa masukan dari anggota ke Sekar Telkom Jateng DIY ini melihat dan merasakan bahwa sudah mulai nampak penurunan layanan kesehatan terhadap anggota beserta keluarganya yang mengalami sakit yang harus berhubungan dengan rumah sakit dan segala macamnya. Nah, perlu diketahui bahwa layanan rumah sakit saat ini sudah menaikkan tarifnya, tarif rumah sakit, dan ini juga kita suarakan ke Yakes agar ada perbaikan-perbaikan layanan terhadap anggotanya, baik untuk layanan ke rumah sakit yang dirujuk maupun layanan di TPK masing-masing yang dikelola oleh Yakes. Ini merupakan tanggung jawab dari organisasi Sekar Telkom terhadap anggotanya berupa bentuk kesejahteraan di dalam bentuk lain, yaitu masalah layanan kesehatan. Jadi tidak semata masalah finansial kesejahteraan itu, tetapi
ada bentuk-bentuk lain yang harus kita suarakan atau kita kawal bersama. Inilah fungsi dari organisasi Sekar Telkom yang bermanfaat dan berguna bagi anggota-anggotanya. Kemudian hasil Munas kelima yang telah melahirkan 8 DPD, dalam hal ini harus membentuk DPD-DPD baru seperti DPD Magelang, DPD Salatiga, DPD Kudus. Ini harus membentuk baru dan akhirnya DPD Magelang terbentuk pada tanggal 28 Mei. Ini amanat Munas yang harus kita lakukan. Jadi DPD Magelang yang sebelumnya ya hanya komisariat dari DPD Yogyakarta, sekarang telah lahir menjadi DPD baru ya, menjadi DPD Magelang persis di tanggal 28 Mei. Hasil musda yang dikomandani oleh saudara, panggilannya ini akrabnya Anto. Nah, nama lengkapnya Sugeng Yunianto. Dan selanjutnya dibentuk lagi di bulan Juni tanggal 13 kita membentuk DPD Kudus. Ini musda Kudus yang pertama ya, musda pertama dalam rangka membentuk DPD Kudus yang dikomandani oleh saudara Mei Iryono. Kemudian kita berlanjut DPD bentukan baru yaitu DPD Salatiga. Salatiga lahir ya pada tanggal 3 Juli 2013. Jadi lengkaplah sudah dengan bentukan 3 DPD. Nah, Salatiga ini dikomandani oleh saudara Abdul Aziz Muslim. Saya nggak tahu kaitan persaudaraan antara Aziz dengan Aziz Salatiga dengan Aziz Latif yang ada di Solo. Saya nggak tahu ada persaudaraan atau tidak. Jadi sudah terbentuklah DPD baru, DPD Salatiga. Akhirnya amanat Munas telah kita lakukan untuk 3 DPD menjadi otonom sendiri, tidak lagi komisariat. Jadi naik level menjadi DPD. Dan peer masing-masing ketua DPD itu adalah GM-nya di lokasi masing-masing. Nah, bagaimana dengan Semarang? Semarang juga harus melakukan musda. Nah, mungkin nanti setelah muswil kelima berakhir, ini nanti akan dilakukan musda di masing-masing lokasi di DPD. Dan khusus untuk Semarang, karena sebelumnya ada DPD SCIS, ada DPD Infra, kemudian ada komisariat di AIS, kemudian di Learning Center. Ini harus dilebur. Kemudian DPDX kantor Dipre juga harus lebur menjadi bentukan baru yang namanya DPD Semarang. Karena ini amanat Munas kelima yang harus kita lakukan musdanya nanti selepas muswil ini, dan akan membentuk DPD baru yang namanya DPD Semarang, leburan dari beberapa DPD dan komisariat yang ada di lokasi Semarang. Itulah yang akan kita lakukan ke depan nantinya selepas dari muswil kelima ini. Sidang muswil yang dirahmati Allah, selanjutnya di bulan Juli juga, pas kebetulan persis harinya sama dengan musdanya DPD Salatiga, permohonan maaf saya selaku Ketua DPW Jateng dan DIY tidak bisa hadir bersama di dalam musda pertama
DPD Salatiga pada saat itu. Kebetulan di saat yang sama saya harus menerima ya kunjungan ataupun silaturahmi antara Sekar DPW Jateng DIY dengan manajemen HR partner yang kebetulan datang di kita memenuhi undangan dari kita pada tanggal 3 Juli 2013. Di dalam pertemuan tersebut perlu saya sampaikan bahwa telah kita suarakan beberapa aspirasi yang selama ini menjadi kendala bersama di kita. Tetap fokusnya kita membahas band posisi 7 yang masih tersisa. Karena kebetulan yang hadir 2 OSM HR partner yang kebetulan mengelola HR yang cukup banyak, itu HR partner 3, dan ini membawahi kawan-kawan kita di Diva, Plexi, dan lain-lain. Kalau saya dengar informasinya, HR partner 3 ini hampir 60% karyawan Telkom itu digawanginya. Jadi yang dikelola oleh HR partner 3. Kemudian dengan OSM HR partner 1 ini yang mengawal HR unit CS beserta unit, saya lupa ya unit apa. Tapi yang paling banyak yang dikelola oleh HR partner 3. Nah, ini kita suarakan, kawan-kawan sekalian, kita menyuarakan bagaimana caranya band posisi 7 yang tersisa di Jateng dan DIY ini bisa habis. Minimal bertahap bisa turun jumlahnya sampai dengan 2013. Kita komitmenkan di sana pada saat pertemuan itu. Nah, selanjutnya kebetulan di akhir-akhir ini kita sedang menghadapi ya satu keinginan untuk percepatan PKB kita ini bagaimana bisa tersolusi dengan baik. Ya, ini saya sampaikan di sidang muswil yang berbahagia bahwa perjalanan perundingan PKB sebelumnya sudah cukup lama kita merundingkan di antara Sekar melalui TPS-nya beserta dengan manajemen melalui TPM-nya. Sejak tahun 2012 kita melakukan perjalanan perundingan pertama dilakukan di Medan hingga akhirnya sampai dengan perundingan putaran ke-7 di Bandung, di Risti kalau nggak salah saya. Hasilnya seperti yang semua anggota ketahui bahwa terakhir surat edaran dari kepengurusan DPP periode yang lama telah memberikan surat edaran, ujungnya masih deadlock, tidak sesuai yang kita harapkan. Manajemen pada saat itu hanya mengusung ESOP dan ESOP, tidak ada yang lain. Sementara Sekar sudah memikirkan jauh sebelumnya, sudah kita gali pertemuan demi pertemuan dari seluruh komponen organisasi di seluruh Indonesia bersama DPP. Kita kaji, kita ulas, kita dalami kira-kira komponen apa yang bisa kita naikkan di dalam PKB 5 mendatang. Ada 12 usulan yang kita sampaikan ke manajemen, tapi yang mungkin Allah belum berkenan sampai di putaran ke-7 tidak menghasilkan apa-apa, berujung dengan deadlock. Nah, itu sudah disampaikan melalui surat edaran dari DPP.
periode sebelumnya. Nah, pergantian tongkat kepemimpinan hasil Munas kelima 2013 ya, dan perjalanan waktu usia dari PKB 4 yang diekspand atau diperpanjang ini sudah mau berakhir di 23 Agustus. Bertepatan dengan bulan Ramadan, pada saat itu kita minta ke Ketum agar dilakukan perundingan secepatnya ya, supaya bisa lahir PKB kelima yang menjadi undang-undang tertinggi dalam hubungan industrial di perusahaan. Nah, putaran ke-8 dimulai. Kita melakukan perundingan di bulan Ramadan itu di Bandung, tepatnya di lokasi komplek perumahan Padalarang, di daerah Padalarang. Nah, di sana ternyata juga hasilnya buntu, tidak menghasilkan apa-apa, masih persis sama seperti putaran-putaran sebelumnya. Kecewa, iya, karena semua energi kita sudah kita curahkan, ya, semua pemikiran sudah kita sampaikan, semua aspirasi kawan-kawan semua sudah kita berikan. Namun perjalanan di putaran ke-8 belum bisa kita hasilkan, sehingga masih belum bisa kita harapkan dari putaran ke-8. Nah, dari sana muncul kegelisahan ataupun kegalauan ataupun keprihatinan yang sangat tajam dan mendasar dari seluruh komponen anggota, baik pengurus maupun anggota Skartelkom seluruh Indonesia. Kenapa bisa terjadi deadlock terus-menerus tidak ada hasilnya PKB kelima ini? Nah, dari keprihatinan seluruh anggota Skar nasional, akhirnya terjadi aksi-aksi untuk mendorong agar manajemen mau membuka, mau bersama-sama membicarakan keinginan dari seluruh anggota Skartelkom Indonesia yang disuarakan melalui organisasi yang Skartelkom, agar bersama-sama membicarakan tingkat kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam PKB 5. Nah, persis pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kebetulan pada saat tanggal 17 Agustus 2013 ada upacara di seluruh Indonesia, dan kebetulan komponen Skar hadir di Japati. Nah, di sana terjadi, selepas upacara terjadi sedikit friksi atau gesekan dengan manajemen. Namun berawal dari sanalah kita membicarakan sedikit demi sedikit bagaimana ini ujung cerita dari PKB 5 ini. Ketika tanggal 19, hari Senin persisnya, kebetulan saya juga dengan beberapa kawan-kawan pengurus lain, kawan-kawan saya yang di DPD, ikut sebagai saksi dan pelaku. Ketua DPW beserta Ketum, Sekjen, dan beberapa ketua DPW yang hadir pada saat itu melakukan dialog dengan BUD. Nah, di sana kita mendengar ada harapan yang cukup menggembirakan.
Nah, tanggal 19 itulah menjadi titik kunci yang sangat berarti adanya secercah harapan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan melalui PKB 5. Dan sampai saat ini memang belum bisa kita sepakati bersama antara manajemen dan SCAR karena masih didetailkan dan akan dibicarakan ulang agar secepatnya bisa ditandatangani. Barangkali itulah perjalanan potret di 2013 kita yang diakhiri di posisi bulan Agustus kemarin terkait dengan PKB, dan sampai saat ini juga nuansanya kita masih berharap PKB itu bisa selesai. Dan sampai di detik ini, di acara Muswil ini, ternyata memang belum bisa kita hasilkan PKB 5. Insya Allah kita doakan bersama dalam waktu dekat manajemen dan SCAR akan sama-sama kembali duduk bersama sebagai wujud hubungan harmonis, hubungan industrial yang harmonis, bisa sama-sama kita raih PKB 5 yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh anggota SCAR Telkom Indonesia. Baik, sidang Muswil SCAR Telkom Jateng dan DIY yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri pidato pertanggungjawaban saya, izinkan saya memberikan satu pantun. Saya memang kadang-kadang harus menyuarakan sesuatu melalui pantun. Yang namanya manusia pastilah tidak lepas dari salah. Itulah manusia. Jadi saya akan membacakan satu bait. Ke Jogja kami lewat Magelang, jalan babelok kiri dan kanan, salah dan hilaf sudah tentu tak terbilang. Tuan dan puan, sudilah kiranya memaafkan. Demikian akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SCAR!